Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah berubah ke wujud naga ikan, Kaido menarik nafas dalam-dalam. Lalu semburan nafasnya menjadi serangan pisau angin yang punya daya penghancur besar. Serangan itu mengarah kepada kelima supernova. Lau menghindarinya dengan menggunakan teleport Sables, tapi robot raksasa Kid tak bisa menghindari serangan itu. Akhirnya robot Kid itu terpotong-potong. Killer berteriak karena khawatir dengan keadaan Kid. Tapi ternyata Kid baik-baik saja. Robot raksasanya bisa kembali seperti semula karena kemampuan Devil Fruits-nya. Lalu serangan angin Kaido menuju ke arah Zoro. Nah, di sini Babang Zoro menunjukkan ekspresi yang serius dengan menggunakan bandana dan tatapannya yang tajam. Zoro pun menangkis serangan pisau angin Kaido dengan mudah, hanya menggunakan satu tangan. Nah, di sini Zoro terlihat sudah mulai bisa menggunakan kekuatan Enma, sehingga serangan dahsyat dari Kaido bisa disingkirkan dengan mudah. Lalu untuk Luffy sendiri melompat dengan cepat menggunakan medan elastis dari kemampuan Gear 4-nya. Gerakan itu bukan gerakan sia-sia yang hanya berguna untuk menghindari serangan, tetapi juga sebuah kuda-kuda untuk melakukan serangan balik kepada Kaido. Serangan Kong Rifle pun mendarat mulus di kepala Kaido. Nah, dari scene pertama ini dapat kita lihat jika hanya Luffy yang bisa menghindari serangan sekaligus melakukan serangan balik, dan itu tentunya lebih hebat daripada para supernova yang lain. Kid yang melihat naga ikan Kaido terjungkal langsung mengambil celah itu. Dia melakukan smackdown menggunakan robot raksasanya. Kaido pun terbanting ke tanah. Lalu serangan dilanjutkan oleh Lau. Dia kembali melakukan teleport Sables untuk melancarkan serangan Gamma Knife. Di sini Lau berusaha mencari letak jantung Kaido agar serangan itu bisa melukai organ dalamnya. Tapi Lau belum tahu persis di mana letak jantung Kaido. Akhirnya Lau terlihat melancarkan serangan ke bagian yang dekat dengan tanda silang di perut Kaido. Tampaknya Lau menggunakan tanda silang itu sebagai acuan untuk menentukan letak jantung dari makhluk terkuat itu. Tapi serangan Lau tak bisa menembus kulit kerasnya. Naga ikan Kaido pun kembali bangkit. Di sini Kaido sudah mulai menyadari bahwa bocah-bocah yang dia lawan bukan bocah sembarangan. Namun belum sempat Kaido bertindak, Killer sudah berlari menyusuri sisik naganya. Partner Kid itu sudah memutar-mutar senjata sabit kembarnya. Killer pun melompat ke atas dan melakukan serangan Kama Sonic, atau juga bisa disebut dengan Katsun Sonic. Bentuk serangan itu berupa putaran sabit yang perlahan-lahan menjadi semakin besar. Naga Kaido terlihat kesakitan, matanya jadi putih. Namun Big Mom yang dari tadi dicuekin langsung memberikan serangan kejutan. Serangan petirnya yang bernama Indra tepat mengenai Killer. Ternyata Big Mom sudah ready dengan ketiga homies andalannya, yaitu Prometheus di tangan kanan, Napoleon di tangan kiri, dan Zeus ditungganginya. Killer pun jatuh dari tubuh Kaido. Nah, di sini Kaido membuka mulutnya seperti mau memakan Killer. Namun saat itu Luffy menendang Kaido menggunakan jurus Rhino Snyder. Itu adalah jurus yang sama dengan yang digunakan Luffy untuk menendang kepala Doflamingo. Kaido pun terpental, namun tak kehilangan keseimbangan. Naga ikan itu langsung membuka mulut dan mempersiapkan serangan semburan api. Zoro yang melihat Kaido akan menggunakan api langsung meminta Lau untuk memindahkannya ke atas. Lau yang masih baper dengan perintah Luffy sebelumnya terlihat marah karena dia merasa jadi bawahan Luffy dan Zoro. Tetapi demi pertarungan itu, Lau tetap memindahkan Zoro. Dan pendekar pedang dari kelompok bajak laut topi jerami itu langsung menebas semburan api Kaido menjadi dua, sehingga tak mengenai Luffy. Nah, setelah itu ada adegan epic di mana ketika masih di udara, Zoro memusatkan hakinya di pedang Enma sehingga menimbulkan aura pedang yang sangat besar. Zoro menyebut serangan itu dengan jurus Itoryu Hiryukain. Big Mom terlihat panik ketika melihat aura dari pedang Zoro dan kemudian menyuruh Kaido untuk menghindari serangan itu. Kaido pun menuruti permintaan Big Mom. Ternyata dia juga merasakan ada hal yang aneh dengan serangan Zoro. Kaido merasa aura Oden ada di pedang yang digunakan oleh Zoro pada serangan itu. Nah, di sini ada hal yang menarik. Di chapter sebelumnya Zoro gagal melukai Kaido, tapi serangan Zoro di chapter ini malah membuat Kaido dan Big Mom takut.
Lalu dari kata-kata Kaido yang menyatakan adanya aura Oden menandakan bahwa Enma sudah mulai menggunakan kemampuannya, sehingga Kaido jadi teringat dengan sosok Oden Kozuki melalui kemampuan yang dipancarkan oleh Enma. Tapi di sini Kaido belum menyadari jika pedang yang digunakan Zoro adalah pedang yang sama dengan yang digunakan oleh Oden. Namun hal itu masih masuk akal karena Kaido bukan maniak pedang yang bisa menghafal jenis-jenis pedang. Jadi dia hanya bisa merasakan aura yang sama dengan yang dimiliki Oden ketika melihat Zoro menggunakan Enma. Lalu jika melihat scene ini, kami jadi berpikir bahwa Zoro juga akan menggunakan pedang Ameno Habakiri dalam pertarungan ini. Karena hal itu kemungkinan besar bisa membangkitkan kekuatan Oden sama persis dengan yang dulu. Oke, kembali ke cerita. Setelah meleset, serangan Zoro itu mengarah ke salah satu tanduk tengkorak Onigashima dan berhasil memotongnya. Kaido dan Big Mom pun jadi cukup terkejut dengan kedahsyatan serangan Zoro. Bahkan Big Mom berkata, "Aku terlalu meremehkannya." Bersamaan dengan itu, Big Mom melancarkan serangan petir kepada Zoro. Nah, posisi Zoro yang masih ada di udara membuatnya tak bisa menghindar, sehingga terkena serangan petir itu dengan telak. Selanjutnya, Big Mom mengeluarkan serangan petir ke segala arah hingga mengenai 3 supernova yang lain, yaitu Luffy, Kid, dan Law. Serangan itu membuat Kid dan Law terluka, namun Luffy tak mengalami luka sedikit pun. Big Mom pun terkejut dengan hal itu. Lalu Luffy menyatakan bahwa dia adalah manusia karet yang kebal terhadap petir. Hal itu membuat Big Mom melongo. Tatapan matanya terlihat cukup ketakutan ketika melihat Luffy. Iya, di sini Luffy menatap tajam ke arah Big Mom yang telah berani melukai Zoro sambil mempersiapkan sebuah serangan. Namun belum sempat Luffy menyerang, Kaido malah sudah menyemburkan bolo brit lagi ke arahnya. Serangan itu pun kena telak. Tetapi Kaido kembali terkejut ketika melihat Luffy tak hangus terbakar karena serangan itu. Padahal daya hancur serangan bolo brit Kaido bisa menghancurkan sebuah bukit yang menjadi lokasi kastil Oden. Luffy pun menjawab bahwa tekadnya lah yang membuat tubuhnya tak terbakar oleh api Kaido. Ya, sekilas itu hanyalah jawaban klise, tapi jika dicermati, tubuh Gear 4 Luffy yang memiliki gaya pegas sedikit banyak telah meredam api dari Kaido. Tapi hal itu tak 100%, karena tubuh Luffy juga sebenarnya mengalami beberapa luka karena serangan api itu. Kemudian satu tinju Luffy langsung mendarat telak di wajah Kaido, lalu disusul dengan serangan beruntun menggunakan Gomu Gomu no Konkatling Gun. Nah, jurus terakhir dari Luffy ini membuat kami berpikir bahwa itu adalah sebuah clue untuk serangan pamungkas yang nanti akan digunakan untuk menjatuhkan Kaido, tetapi dengan kombinasi beberapa jurus yang lain. Tentu nakama sekalian masih ingat dengan jurus pertama yang digunakan Luffy untuk menghajar Kaido di pertempuran Onigashima ini. Jurus itu bernama Gomu Gomu no Red Rock. Bentuk serangannya adalah menggunakan Gear 3 yang diperkuat dengan api. Ya, seperti serangan Red Hawk tapi dalam versi Gear 3. Lalu serangan-serangan Luffy di chapter ini sepertinya mengacu pada serangannya yang dulu. Sebagai contoh adalah Gomu Gomu no Kong Rifle. Jurus itu diawali dengan Gomu Gomu no Rifle dalam bentuk normal atau Gear 2. Lalu di-upgrade menggunakan kemampuan Gear 3 sehingga berubah menjadi bentuk yang lebih besar. Lalu di chapter ini jurus itu kembali di-upgrade menggunakan Gear 4 menjadi Gomu Gomu no Kong Rifle. Nah, berdasarkan hal itu kami melihat bahwa jurus Red Hawk juga akan mengalami hal yang sama. Dimulai dari Red Hawk pada ukuran normal, lalu berubah menjadi Red Rock dengan ukuran yang lebih besar menggunakan Gear 3. Lalu mungkin saja nanti Luffy akan menggunakan upgrade ketiga dari jurus itu dengan kemampuan Gear 4. Maka jadilah jurus Gomu Gomu no King Kong Red Rock, atau bisa juga menjadi Gomu Gomu no King Kong Catling Rock jika akan menggunakan serangan beruntun. Bentuk jurus itu adalah ukuran super besar seperti yang digunakan untuk mengalahkan Doflamingo, yaitu King Kong Gun, tetapi menggunakan konsep aliran Ryuo dan juga elemen api. Jika pukulan Red Rock dalam wujud Gear 3 saja sudah membuat Kaido terjungkal, maka King Kong Red Rock atau King Kong Catling Rock dalam wujud Gear 4 akan membuat kerusakan yang besar pada tubuh Kaido. Dan mungkin itu akan menjadi serangan penghabisan yang akan mengalahkan makhluk terkuat itu.
Iya, sampai di sini aja review chapter 1002 ini. Jika ada tambahan, kritik, dan saran, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!